Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya dari kelas A1. Nama saya Iwayan Yoga Astra dengan NIM 1862121016. Ini saya dari perwakilan kelompok 7 akan memperkenalkan teman saya terlebih dahulu. Pertama ada Ikadek Surya Cipta dengan NIM 006. Kedua ada Made Beniko Sinantara dengan NIM 027. Ada IGD Pratama Diputra dengan NIM 029. Dan terakhir ada Putu Adi Nugraha dengan NIM 036. Berikut merupakan dua jenis surat perjanjian kontrak. Yang pertama ada deskripsinya dulu. Kontrak 1, deskripsi pembangunan ruang kelas SMPLB dan SMALB. Pada proyek pembangunan ruang kelas SMPLB dan SMALB tahap 1 pada SLB Negeri Tabanan, di mana Kepala Bidang PK dan PLK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali selaku kuasa pengguna anggaran atau barang sebagai pihak 1. Proyek ini diambil oleh CV Brian Jaya Abadi, di mana CV Brian Jaya Abadi yang berwenang dan bertanggung jawab sebagai pihak kedua atau konsultan pelaksana. Pengesahan surat ini menjadi surat kontrak pemborong disahkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016. Yang selanjutnya ada kontrak kedua, deskripsi pembangunan kantor provokal Desa Bangkaso Pertiwi. Pada proyek kantor provokal Desa Bangkaso Pertiwi, di mana tim pengelola kegiatan atau TPK Desa Bangkaso Pertiwi sebagai pihak 1. Proyek ini diambil oleh PT Agung Hutamayasa, di mana PT Agung Hutamayasa yang berwenang dan bertanggung jawab sebagai pihak kedua atau konsultan pelaksana. Pengesahan surat ini menjadi surat kontrak pemborongan disahkan pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016. Selanjutnya terdapat poin-poin yang diatur dalam kontrak. Di kontrak 1 pada pembangunan ruang kelas SMPLB dan SMALB, yang pertama ada tujuan kontrak, kedua dokumen kontrak, 3 direksi pekerjaan, 4 wakil pemborong, 5 jenis dan nilai kontrak, 6 pajak, 7 cara pembayaran, 8 jangka waktu dan pelaksanaan, 9 jaminan pelaksanaan, 10 jaminan pemeliharaan, 11 penyerahan pertama dan kedua, 12 asuransi, 13 pekerjaan tambahan atau kurang, 14 sanksi-sanksi, 15 peralatan bahan dan tenaga kerja, 16 pemutusan hubungan kontrak, 17 keselamatan dan keamanan kerja, 18 perubahan atau amandemen addendum, 19 jaminan konstruksi, 20 keadaan KAR, 21 penyelesaian perselisihan, 22 domisili, 23 laporan dan dokumentasi, yang terakhir 24 ketentuan penutup. Di kontrak 2 pada pembangunan kantor provokal Desa Bangkaso Pertiwi terdapat poin-poin yang diatur dalam kontrak, yaitu pertama tugas pekerjaan, yang kedua lingkup pekerjaan, 3 dasar pelaksanaan pekerjaan, 4 tujuan dan dokumen kontrak, 5 hak dan kewajiban para pihak, 6 sumber dana, 7 nilai kontrak dan cara pembayaran, 8 jangka waktu pelaksanaan, 9 jangka waktu berlakunya kontrak, 10 amandemen kontrak, 11 sanksi-sanksi, 12 penyelesaian dan perselisihan domisili, dan 13 yang terakhir penutup. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Saya dari kelas 1, nama saya Putu Adi Nugraha, NIM 18621211036. Tujuan dan dokumen kontrak. Kontrak 1. Tujuan dan dokumen kontrak pembangunan ruang kelas SMPLB dan SMALB. Pihak pertama memberi tugas kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima tugas tersebut dari pihak pertama dengan penuh tanggung jawab masing-masing dalam jabatan atau kedudukannya tersebut. Di atas untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan ruang kelas SMPLB dan SMALB tahap 1 SLB di Tabanan. Dalam kontrak ini berlaku dokumen kontrak yang terdiri dari dokumen-dokumen dengan hierarki sebagai berikut: surat perjanjian kerja, surat penunjukan penyediaan barang atau jasa, surat penawaran, adendum dokumen lelang, syarat-syarat kontrak, spesifikasi teknis, gambar-gambar, daftar kuantitas dan harga, dokumen lain yang tercantum dalam lampiran.
Dokumen-dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Instruksi kepada peserta dalam analisa harga satuan tidak menjadi bagian dari dokumen kontrak. Kontrak kedua, tujuan dan dokumen kontrak pembangunan gedung kantor berbekal desa Bengkasa Pertiwi. Tujuan kontrak ini adalah bahwa pihak kedua sepakat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung kantor berbekal desa Bengkasa Pertiwi, Kecamatan Tambian Semal, Bandung. Kepada pihak pertama, sesuai dengan dokumen kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen-dokumen berikut selanjutnya disebut dengan dokumen kontrak, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak. Ini terdiri dari surat perjanjian kerja, surat penawaran, berikut daftar kuantitas dan harga, syarat-syarat khususnya kontrak, syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi teknis, dan gambar dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan seperti surat-surat jaminan, surat penunjukan penyedia barang atau jasa, dan berita acara pemilihan. Yang kedua, jangka waktu dan pelaksanaan. Kontrak 1. Jangka waktu dan pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan ruang kelas SMP LB dan SMA LB. Jangka waktu pelaksanaan adalah 120 hari kalender, itu sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja SPMK kepada pihak pertama. Jangka waktu pemeliharaan adalah 180 hari kalender, terhitung setelah penyerahan pertama PHU sampai tanggal penyerahan kedua FHU kepada pihak pertama, dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran. Kontrak kedua, jangka waktu dan pelaksanaan dan pembangunan gedung kantor berbekal desa Bengkasa Pertiwi. Pelaksanaan paket pekerjaan bangun gedung kantor berbekal desa Bengkasa Pertiwi, Kecamatan Tambian Semal, Bandung ini sudah dimulai sejak surat perjanjian kerja kontrak pengadaan barang atau jasa pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Seluruh pelaksanaan pekerjaan pengadaan tersebut sudah diselesaikan dan diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Selamat-lambatnya selama 132 hari kalender terhitung sejak surat perjanjian kerja kontrak ini ditandatangani, terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2016 dan menyerahkan dengan berita acara serah terima barang atau pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, saya dari kelas A1, nama saya IGD Pratama Diputra, NIM 1862121029. Di sini saya akan menjelaskan sanksi-sanksi. Untuk kontrak 1, sanksi pembangunan ruang kelas SMP LB dan SMA LB. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, antara lain bahan, peralatan, personil yang menyebabkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan organisasi, maka pihak pertama akan mengenakan sanksi kepada pihak kedua. Kontrak 2, sanksi pembangunan gedung kantor berbekal desa Bengkasa Pertiwi. Apabila dalam pelaksanaan paket pengadaan tersebut oleh pihak kedua tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak, maka pihak pertama dapat melakukan pemberian teguran dan peringatan secara tertulis, penangguhan pembayaran, pemberian perintah penggantian atau perbaikan barang atau pekerjaan, pemutusan kontrak, memasukkan pihak kedua ke dalam daftar hitam perusahaan penyediaan barang atau jasa, pengenaan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender terlambatan. Selanjutnya ada amandemen untuk kontrak 1, perubahan atau amandemen adendum pembangunan ruang kelas SMP LB dan SMA LB. Bila mana di dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat perubahan terhadap surat perjanjian kerja atau kontrak maupun penambahan atau pengurangan volume pekerjaan, hal tersebut akan diatur dalam amandemen dan atau adendum tersebut pada ayat 1 pasal ini berlaku dan mengikat jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak. Kontrak 2, amandemen kontrak pembangunan gedung kantor berbekal desa Bengkasa Pertiwi. Kontrak hanya dapat diubah melalui amandemen kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut. Perubahan lingkup pekerjaan sebagai akibat perbedaan signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dan persyaratan dalam kontrak yang meliputi antara lain menambah atau mengurangi volume pekerjaan, menambah atau mengurangi item, mengubah spesifikasi barang,
perubahan jadwal pekerjaan atau perpanjangan kontrak sebagai akibat perubahan lingkup pekerjaan, perubahan nilai kontrak sebagai akibat perubahan lingkup pekerjaan, penyesuaian harga. Perubahan atas persyaratan dan ketentuan kontrak dilakukan melalui suatu negosiasi teknis dan atau harga dengan setiap mengacu kepada ketentuan dalam kontrak ini. Hal negosiasi tersebut dituangkan dalam berita secara dan digunakan sebagai dasar penyusun amandemen kontrak. Amandemen kontrak dibuat secara tertulis dan berlaku jika disetujui oleh para pihak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Jadi saya dari kelas A1. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Surya Cipta, NIM 1862121006. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi menjelaskan tentang domisili. Jadi dari kontrak yang pertama, domisili pembangunan ruang kelas SMP LB dan SMA LB. Dijelaskan bahwa kedua belah pihak yang terkait dalam surat perjanjian kerja atau kontrak ini sepakat memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar. Dan untuk kontrak yang kedua, penyelesaian perselisihan dan domisili pembangunan gedung kantor Prabekal Desa Bongkaso Pertiwi pada pasal 12. Jadi ada 3 poin yang tercantum, yaitu yang pertama, bila terdapat perbedaan pendapat antara pihak pertama dan pihak kedua yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak, maka diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah dan mufakat. Poin yang kedua, apabila perselisihan masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, maka diselesaikan dengan melalui perantara pihak ketiga yang disepakati oleh pihak dalam bentuk antara lain mediasi dan konsiliasi. Dan yang poin yang ketiga, apabila dengan musyawarah dan perantara pihak ketiga dalam bentuk mediasi dan konsiliasi belum mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan dilanjutkan dengan ajukan ke kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembayaran. Jadi pada kontrak yang pertama, jenis dan nilai kontrak pembayaran ruang kelas SMP LB dan SMA LB. Jadi dijelaskan bahwa kontrak didasarkan atas kontrak harga satuan. Nilai kontrak pekerjaan tersebut di dalam pasal 1 adalah Rp699 juta. Sudah termasuk semua jenis pajak serta segala jenis pengeluaran pihak kedua. Jadi terdapat juga cara pembayaran. Yang pertama, bila dikehendaki oleh pihak kedua, pihak pertama bisa memberikan uang muka yang besarnya maksimum 30% sesuai nilai kontrak. Yang kedua, masa berlaku jaminan uang muka sampai dengan tanggal berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau serah terima pertama. Yang ketiga, pembayaran angsuran pertama 50%, yang keempat, pembayaran angsuran kedua 45%, dan terakhir pembayaran retensi 5%. Jadi pada kontrak kedua, nilai kontrak dan pembayaran pembangunan gedung kantor Prabekal Desa Bongkaso Pertiwi dijelaskan bahwa ada 4 poin. Yang pertama, nilai kontrak pekerjaan pengadaan ini ditetapkan sebesar Rp3.500.438.000. Sudah termasuk pengeluaran beserta pajak-pajak yang harus dibayarkan oleh pihak kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Poin yang kedua, pembayaran prestasi pekerjaan sesuai nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini oleh pihak pertama kepada pihak kedua akan dilaksanakan dengan cara termin sesuai prestasi kemajuan fisik pekerjaan. Poin yang ketiga, pembayaran tersebut pada ayat 1 pasal ini dilakukan sebagai berikut. Uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dibayarkan setelah penyedia mengajukan permohonan uang muka. Pembayaran selanjutnya dilaksanakan secara angsuran berdasarkan prestasi kemajuan fisik di lapangan. Pembayaran untuk prestasi kemajuan 100% atau pekerjaan selesai di mana serah terima pekerjaan sudah dilaksanakan. Jadi yang terakhir ada jaminan pemeliharaan diterbitkan oleh Bank Umum. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya dari kelas 1. Nama saya Made Bini Kusumantara.
dengan NIM 1862-12-27. Saya akan menjelaskan tentang proses pengajuan kedua kontrak tersebut. Untuk kontrak pertama, dari hasil survei kepada MK Sisi Berian Jaya Abadi, terdapat proses sebelum pengajuan kontrak antara lain. Yang pertama, pengumuman lelang. Yang kedua, penjelasan tender. 3, pengajuan tender. Keempat, pengumuman pemenang tender. Yang kelima, SPK atau surat perintah kerja. Dan yang terakhir, pengajuan kontrak. Untuk kontrak yang kedua, yaitu dari hasil survei kepada MK PT Jaya Agung Utama Yasa, terdapat proses sebelum pengajuan kontrak antara lain. Yang pertama, pengumuman lelang. Yang kedua, penjelasan tender. Ketiga, pengajuan tender. Keempat, pengumuman pemenang tender. Yang kelima, SPK atau surat perintah kerja. Dan yang terakhir adalah pengajuan kontrak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kedua kontrak tersebut. Untuk kontrak pertama, yaitu kelebihannya, isi surat cukup jelas dan terperinci. Kedua, adanya sanksi-sanksi apabila pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Ketiga, terdapat penjelasan kahar atau force majeure. Yang keempat, adanya penjelasan tentang keselamatan dan keamanan kerja. Yang kelima, adanya perjanjian pekerjaan tambah atau kurang. Untuk kekurangan dari kontrak pertama tersebut adalah 1. Kurangnya hak dan kewajiban para pihak. 2. Kurangnya penjelasan lingkup pekerjaan. Ketiga, kurangnya dasar pelaksanaan pekerjaan. Untuk kelebihan dari kontrak yang kedua, yaitu 1. Isi surat cukup jelas. 2. Adanya sanksi-sanksi apabila pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. 3. Jelaskannya sumber dana pekerjaan. 4. Jelaskannya lingkup pekerjaan. 5. Jelaskannya hak dan kewajiban para pihak. Untuk kekurangan dari kontrak kedua tersebut adalah isi surat kurang terperinci. 2. Kurangnya penjelasan perjanjian pekerjaan tambah atau kurang. Dan terakhir, kurangnya penjelasan keselamatan dan keamanan kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.